Nah, ini kita entry juga di sini. Ya, pembelian di sini, L-nya di bawah ya, di area bawah sini. Kemudian taking profit 1/2 ya. Jadi cukup simpel ya teman-teman juga ya. Dan di indikator ini teman-teman bisa melihat ada dashboard di sebelah kiri ya, di sebelah kiri atas yang di mana di sini tuh menampilkan tren yang sedang terjadi ya. Jadi kalau teman-teman agak kesulitan dengan tren, trennya uptrend atau lagi downtrend, teman-teman bisa ambil aja di dashboard ini, teman-teman bisa lihat. Yang dimana kalau untuk teman-teman yang tipikalnya scalping, teman-teman bisa pakai time frame M1, Oke, welcome to YouTube channel Belajar Trading Forex Indonesia. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan sharing lagi, khususnya mungkin untuk teman-teman yang masih pemula dalam trading forex, gold, ataupun kripto, ataupun saham. Bagaimana sih caranya kita membuat strategi trading yang baik dan efisien khususnya. Dan kali ini saya khusus ya untuk teman-teman yang pemula, kita akan mencoba membuat bagaimana sih caranya untuk membuat strategi trading. Dan di video kali ini juga, di akhir video nanti saya akan membagikan indikator gratis yang bisa teman-teman pakai, dan ini saya pakai juga ya, dan ini powerful, tingkat akurasinya juga baik dan sangat mudah digunakan, apalagi untuk teman-teman yang pemula. Dan ini bisa digunakan di semua market, baik itu teman-teman baik di kripto, baik itu teman-teman di saham, baik itu teman-teman di forex, ataupun mungkin teman-teman yang di gold. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja videonya. Mari kita mulai. Oke, dan kali ini bersama saya Doni Wijaya kembali akan membantu teman-teman ya, sharing ke teman-teman juga mengenai strategi trading yang cukup baik ya dan efisien, bisa digunakan oleh pemula. Nah, yang menjadi pertanyaan dulu adalah kenapa sih sebenarnya teman-teman butuh yang namanya strategi trading? Ya karena kan orang biasa trading ya trading aja Pak. Kalau di harga murah kita beli, harga mahal kita jual, sesederhana itu. Ya memang trading is easy ya. Trading memang kelihatannya gampang ya, tapi tidak segampang yang kita pikir ya, tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, oleh karena itu teman-teman butuh yang namanya strategi trading. Nah, apa tuh strategi trading? Jadi strategi trading ini merupakan rencana terperinci yang dirancang oleh para trader untuk membeli ataupun menjual aset di pasar keuangan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan ya. Nah, secara spesifik ini saya udah merangkap beberapa hal dampak yang bisa terjadi jika teman-teman tidak menanggapi serius mengenai strategi trading ini. Nah, jadi dampak negatif yang bisa terjadi jika teman-teman tidak memiliki strategi trading itu, yang pertama adalah kerugian finansial yang signifikan. Tidak sedikit ya teman-teman melihat bahwa di artikel-artikel di YouTube channel ataupun di beberapa media-media sosial, banyak yang mengikuti trading forex ataupun trading apapun, saham, kripto dan lain-lain itu berakhir rugi sampai ratusan juta. Ya, bahkan sampai habis-habisan pun juga itu ada ya, sampai miliaran juga ada. Nah, ini disebabkan karena kenapa? Ini biasanya disebabkan karena mereka tidak memiliki sistem trading ataupun strategi trading yang udah mereka terapkan ya dalam aplikasi mereka trading ya tentunya. Nah, ini yang disebabkan oleh pertama tadi ya, kerugian finansial yang secara signifikan. Lalu yang kedua, itu dampak negatif yang bisa terjadi adalah teman-teman bisa emosi yang tidak terkontrol. Kita tahu bahwa dalam trading forex itu memang tidak ada kepastian ya, atau kita harus memprediksi di masa depan apakah harganya bisa bergerak naik ataupun bisa bergerak turun. Namun ketika transaksi yang kita lakukan atau prediksi yang kita lakukan itu tidak searah dengan apa yang kita harapkan, biasanya akan muncul yang namanya emosi. Nah, emosi ini sebenarnya baik ya kalau masih bisa kita kontrol. Yang menjadi permasalahan adalah ketika kita sudah tidak bisa mengatur ya, tidak bisa mengontrol emosi kita, yang terjadi adalah kita akan menjadi lebih gegabah, dan ini bisa berdampak buruk terhadap account kalian ya. Sebagai contoh, mungkin teman-teman yang planningnya ingin menerapkan low risk ya dalam akun kalian, namun karena beberapa kali gagal misalkan, atau mungkin teman-teman beberapa kali profit dan teman-teman senang banget, akhirnya teman-teman melakukan transaksi dengan lot yang besar, dan pada saat itu teman-teman mengalami kegagalan dan margin call akibatnya. Nah, itu adalah dampak ketika teman-teman tidak memiliki strategi trading. Lalu yang ketiga, teman-teman bisa kehilangan fokus ya, yang dimana fokus ini penting untuk teman-teman terapkan dalam trading ya, yang dimana kalau misalkan kita trading ya kita harus fokus. Contoh misalkan ketika ada potensi seperti ini atau ada pola seperti ini, baru kita entry. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak memiliki strategi trading, semua metode trading itu akan masuk dalam portofolio kalian. Mulai dari RSI masuk, teman-teman trading berdasarkan RSI, teman-teman trading berdasarkan Fibonacci, teman-teman trading berdasarkan moving average, teman-teman trading berdasarkan volume, teman-teman trading berdasarkan fundamental dan lain-lain. Akhirnya apa? Teman-teman akan pusing sendiri dan teman-teman susah untuk konsentrasi.
ya. Dan inilah sebabnya kalau teman-teman tidak memiliki strategi trading itu, ya. Dan yang keempat, teman-teman akan kehilangan banyak waktu. Ya, tentu ini akan menjadi besar sekali ya. Sedikit-sedikit analisa, ya, sedikit-sedikit analisa lagi, ya. Dan masuk di market, mau market lagi, sedikit-sedikit analisa lagi. Ya, terlalu banyak analisanya dan pada akhirnya tidak trading, Pak. Ya, kalaupun juga mungkin trading, ya itu mungkin sesuatu yang tidak direncanakan. Dan ya, kalau hasilnya bagus, it's okay. Tapi kalau hasilnya nggak baik, ya ini jadi masalah pastinya. Dan ini yang paling banyak kejadian, ya. Oleh karena itu, untuk efisien secara waktu, teman-teman bisa sebaiknya memilih dulu, membuat dulu strategi trading ini. Oke. Lalu yang kelima, itu kegagalan dalam mencapai tujuan. Ini yang paling banyak sekali, ya. Target pertama ya tujuannya adalah kita mendapatkan keuntungan, ya itu kan semua tujuan dari para trader. Nah, namun ada beberapa hal yang menjadi kendala, ya, misalkan baru buat akun hari ini, ya tujuannya kita 1 tahun, ya targetnya kita 1 tahun, kita mau WD, kita mau beli A, itu misalkan mau beli laptop, ya. Namun pada saat 1 hari trading udah habis, ya, atau sudah margin call. Nah, ini disebabkan karena tidak ada strategi yang memang kita siapkan terlebih dahulu, tidak ada perencanaan terlebih dahulu. Dan ini bisa terjadi jika teman-teman tidak memiliki strategi trading. Nah, oleh karena itu, mungkin saya izin sharing ya, apa yang saya miliki, strategi yang akan saya bagikan. Kalau strategi ini bagus, silakan teman-teman terapkan, dan jangan lupa untuk tulis di kolom komentar bagaimana hasilnya, dan teman-teman wajib untuk tes di akun demo dulu ya, teman-teman. Nah, tapi kalau ini tidak cocok juga sama teman-teman, ya silakan nanti kita akan buatkan metode atau strategi trading yang lain lagi. Karena bagi saya, strategi trading itu sebenarnya ada banyak dan tidak ada yang paling bagus dan tidak ada yang paling jelek. Semuanya bagus dan semuanya bisa dipakai, hanya saja cocok tidak cocoknya itu adalah perbedaan dari masing-masing orang. Nah, kali ini saya akan sharing ya ke teman-teman mengenai beberapa ya, ini ada komponen trading ya, ini saya udah buat juga. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin buat strategi trading, ya teman-teman wajib memiliki komponen-komponen penting ya. Nanti saya akan sharing juga sama teman-teman strategi trading apa yang saya sharing. Namun di dalam itu teman-teman harus memiliki komponen-komponen penting ini ya, seperti analisis pasar. Dalam membuat suatu strategi trading, ya tentu teman-teman wajib memiliki, ya, memahami kondisi pasar saat ini, trennya mau naik, trennya bearish atau bullish, ya teman-teman harus tahu itu dulu terlebih dahulu. Dan teman-teman setidaknya kalau misalkan bisa belajar secara fundamental ataupun mau digabung teknikal fundamental, bisa digabungkan, itu bagus juga ya. Yang penting teman-teman analisis pasar ini bisa ya tahu mana tren bullish, mana tren bearish, ya itu dulu yang paling dasar. Lalu yang kedua, komponen penting teman-teman juga wajib untuk bisa mengelola resiko. Nah, mengelola resiko ini adalah trader harus mempertimbangkan resiko terkait dengan setiap perdagangan dan pengelolaan resiko tersebut dengan menggunakan manajemen resiko tentunya yang tepat, seperti stop loss ya, dan penggunaan ukuran lot yang tepat, gitu, misalkan seperti itu ya. Jadi itu adalah merupakan pengelolaan resiko dalam komponen penting dalam membuat strategi trading. Nah, ada juga komponen penting yang lainnya adalah indikator teknis ya. Kalau misalkan kita seorang teknikalis, ya kita harus tahu nih indikator apa yang kita gunakan. Ya, misalkan kita biasa kalau di technical ada moving average ya, ada Bollinger Band, ada RSI dan lain-lain ya. Tapi kalau teman-teman yang di fundamental mungkin biasa pakai GDP ya, atau mungkin harus tahu tentang ilmu makro ya, atau data-data penting seperti NFP, non farm payroll, dan suku bunga dan lain-lain, inflasi dan lain-lain ya. Dan juga paling penting, komponen penting trading adalah exit plan. Ketika teman-teman tahu kapan masuk di menggunakan indikator ini, teman-teman juga harus tahu kapan keluarnya ya. Karena trader itu harus memiliki rencana yang jelas untuk keluar dari suatu perdagangan ya. Dimana kita tahu dalam trading itu tidak ada suatu kepastian, yang dimana itu semua 50-50 ya, bisa benar bisa salah ya. Kalau benar kita harus seperti apa ya, exit plan. Ketika benar, posisinya yang kita masuk itu benar, profitnya kita mau lepas profit sampai berapa, dan ketika ternyata prediksi kita salah, kita mau membatasi resikonya sampai berapa yang kita bisa toleransi. Nah, inilah yang disebut dengan yang namanya exit plan, teman-teman ya. Oke, dan yang terakhir, teman-teman wajib evaluasi dan penyesuaian dari strategi teman-teman sendiri ya. 1 bulan bagaimana, 2 bulan bagaimana, 1 tahun bagaimana ya. Semakin lama strategi trading tersebut semakin cocok ke teman-teman, dan teman-teman akan semakin mahir dalam melakukan trading forex ya. Dan inilah komponen-komponen penting yang wajib dimiliki atau dimuat dalam suatu strategi trading. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja praktek bagaimana sih indikator atau strategi trading yang akan saya bagikan. Jadi strategi trading yang saya bagikan kali ini, apalagi mungkin teman-teman yang tidak memiliki strategi trading sama sekali, atau mungkin teman-teman masih pemula, silakan teman-teman coba terlebih dahulu di akun demo ya. Kalau misalkan cocok, silakan teman-teman lanjutkan di real account ya. Tapi kalau nggak cocok, teman-teman cari lagi yang cocok sesuai dengan karakter kalian ya. Dan kali ini saya akan bagikan strategi trading yang namanya
super trend with moving average ya. Jadi seperti judulnya, seperti namanya, strategi trading yang kita akan pakai itu ya moving average dengan super trend seperti ini ya. Yang dimana mungkin teman-teman kemarin udah banyak ya tahu tentang moving average. Yang mungkin paling banyak yang tidak tahu mengenai super trend ya. Untuk teman-teman yang masih bingung tentang indikator super trend, teman-teman silahkan nonton di video-video saya di YouTube channel ini di Belajar Trading Forex Indonesia. Teman-teman cari yang namanya super trend. Di situ saya sudah jelaskan secara detail mengenai indikator super trend ini ya. Namun bedanya untuk di kali ini ya, kalau kemarin di video-video sebelumnya saya menjelaskan super trend itu dari platform TradingView, di video kali ini saya akan membuka super trend itu dari aplikasi langsung dari MetaTrader. Jadi teman-teman tidak perlu lagi repot pergi ke platform TradingView ya. Dan untuk mendownload indikator ini, mendownload indikator super trend, teman-teman nanti silakan klik aja di kolom komentar di bawah atau di deskripsi. Teman-teman masuk di kolom deskripsi. Di situ saya sudah sertakan link untuk teman-teman bisa download indikator super trend di MetaTrader 4 maupun di MetaTrader 5. Ya, nanti di mana video ini saya menggunakan MetaTrader 5 untuk membuka indikator super trend. Ya, oke, jadi teman-teman udah tahu ya. Nanti kita akan pakai indikator average, moving average, dan super trend. Sementara untuk pengaturan manajemen risiko dan manajemen keuangannya, kita menerapkan setiap risk management, setiap tertransaksi kita menggunakan rasio 1:2. Yang dimana yang pertama kali kita hitung adalah resikonya terlebih dahulu, dan resikonya itu selalu di bagian ujung pada saat pergantian super trend. Yang nanti akan saya tampilkan. Dan untuk rasio taking profit atau exit plan pada saat profit adalah 2 kali lipat daripada area stop loss tadi. Ya, jadi rasionya 1:2 per 1 kali transaksi. Dan money management yang akan kita pakai untuk kali ini nanti akan 0,1 ya, yang paling terkecil ya. Kalau teman-teman bisa di brokernya bisa 0,01 juga bisa ya, terapkan 0,01. Tapi kalau misalkan teman-teman minimalnya 0,1, silakan teman-teman terapkan saja 0,1 ya. Ini tergantung dari masing-masing broker ya, dan masing-masing broker ini saya nggak bisa paksakan ya teman-teman. Nah, kita langsung masuk aja. Pertama-tama untuk menerapkan strategi trading super trend with moving average ya, kita masuk aja langsung di MetaTrader ya. Ini saya udah buka MetaTrader 5, aplikasi MetaTrader 5 di platform ya, di PC ya, dan ini memang harus pakai PC ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman masuk seperti ini. Yang kita butuhkan yang pertama adalah moving average. Teman-teman klik aja masuk di insert seperti ini, terus pilih indikator, terus teman-teman pilih trend ya, menu trend di sini, lalu teman-teman pilih yang moving average. Nah, moving average yang akan kita pakai, yang terapkan kali ini strategi inilah moving average periode 100 ya, dan kita pilih metode yang eksponensial teman-teman. Nah, setelah itu kita perbesar dia punya garis ya. Saya pakai di sini adalah garis berwarna hitam. Setelah itu kita oke. Ya, dan ini sekarang sudah ada ya, udah muat di sini ya. Dan sekarang kita masuk di indikator super trend. Nah, di indikator super trend itu kalau di biasa itu nggak ada di sini. Ya, tidak ada di indikator. Kalau teman-teman cari itu nggak ada. Nah, nanti teman-teman masuk saja di kolom deskripsi di video ini. Nanti akan ada link download ya. Nanti teman-teman buka. Nah, setelah teman-teman download, nanti teman-teman buka. Ya, seperti ini kita ada ya, seperti ini tampilannya. Oke. Nanti seperti ini. Teman-teman copy paste aja dari sini ya. PZ super trend MetaTrader 5 ya. Kalau teman-teman pakai MetaTrader 4 nanti sama aja ya, prosesnya sama. Ya, teman-teman kemudian copy ya. Terus kalian masuk kembali di aplikasi MetaTrader 4 ataupun MetaTrader 5. Terus teman-teman masuk di file seperti ini. Lalu kemudian teman-teman pilih open data folder. Oke, setelah masuk di open data folder, teman-teman di sini pilih yang MQL 5 ya, teman-teman pilih yang MQL 5. Lalu di sini teman-teman pilih indicators ya. Indicators. Ya, lalu di sini teman-teman boleh kasih masuk aja di examples ya. Nah, di examples ini kan ada banyak nih, teman-teman copy paste aja di sini ya. Ini aja kita paste itu ya. Nah, oke, sudah ada ya PZ super trend. Nah, setelah sudah di copy paste, teman-teman close aja. Oke, setelah di close, teman-teman jangan lupa untuk di refresh ya. Ini refresh lagi ya. Lalu kemudian sekarang coba masuk di insert, lalu pilih indikator kembali, lalu teman-teman masuk yang di custom ya, masuk di custom ini, lalu dicari yang paling bawah tadi ya, PZ. Nah, ya ini ya, yang paling bawah ini itu PZ super trend ya. Jadi teman-teman klik aja ya, tampilannya seperti ini ya teman-teman, allow aja modification
input, teman-teman bisa cek inputnya ini pakai R ya, dan lain-lain ya. Seperti ini modelnya. Ini nggak usah di otak-atik ya teman-teman. Jadi teman-teman oke aja. Kita coba refresh kembali. Oke. Dan akhirnya teman-teman udah terbuka ya untuk kalian punya MetaTrader ya. Coba. Oke, ini saya coba di market XAUUSD dulu ya, untuk di market gold ya. Jadi cara untuk trading ya dengan strategi moving average dengan super trend ya, syaratnya yang pertama, oke, jadi syarat yang pertama tadi adalah teman-teman nanti entry pada saat ya, jadi ini untuk entry rules ya. Jadi entry rulesnya adalah pada saat trend ya. Jadi teman-teman pertama-tama lihat dulu dari moving average-nya. Kalau harga berada di bawah dari moving average ya, di bawah dari moving average, dan kemudian super trend mengkonfirmasi dengan trend bearish yang dimana ditandain dengan super trend yang berwarna merah, maka disitulah tempat teman-teman entry untuk transaksi sell-nya ya. Dan ingat, ini pada saat close candle ya. Jadi pada saat misalkan seperti ini adalah close candle-nya di sini ya. Ini sudah break di moving super trend dan ini membentuk warna merah. Entry-nya nanti di sini teman-teman. Nah ini ya, entry-nya nanti di sini ya. Misalkan di sini juga trennya lagi naik, harga di atas dari moving average ya, kita akan pembelian atau buy pada saat pergantian dari super trend tadi ya. Kalau super trendnya dia berwarna biru seperti ini, teman-teman bisa buy ya pada saat close candle. Close candle-nya di sini. Oke, paham ya teman-teman? Jadi nanti buy-nya di sini, baik, taking profit di atas, SL di bawah. Nah, begitupun dan seterusnya ya. Oke, kalau teman-teman udah paham, nanti kita akan masuk aja. Lalu kemudian jangan lupa untuk money management, teman-teman atur 0,1 yang paling kecil atau 0,01, ataupun juga dengan risk management ya, teman-teman terapkan 1:2 yang dimana resikonya 1 dan taking profitnya itu 2 kali lipat daripada SL-nya. Nah, saya coba kasih contoh ya teman-teman. Misalkan teman-teman entry-nya di sini ya, sell-nya di sini, kemudian nanti SL-nya di sini ya. Otomatis pada saat teman-teman sell, SL-nya kan di atas ini ya. Pada saat di sini ya, di atas ini ya, di harga pas di atas pertama kali super trend-nya terbentuk, yaitu kisaran berapa nih ya. Ini 12.258 poin ya, atau kurang lebih 12 poin ya. 12,5 ya, 12,5 poin. Teman-teman bisa sell ya dengan SL seperti ini ya. Ini untuk day trading ya, ini pakai M30. Lalu kemudian untuk taking profitnya teman-teman bisa ambil 2 kali lipat ya. Berarti kali 2, 24 poin ya. Teman-teman ambil aja ke bawah 24 poin. Nah, nanti taking profitnya di sini teman-teman ya. Teman-teman bisa tandain aja. Nah, ini 24 poin ya, seperti ini ya, di 1976. Itu adalah area taking profit pada saat sell nanti di sini. Oke, kita coba lagi. Di sini nggak ada transaksi, di sini ada. Pada saat ini harga di atas, kemudian moving average juga berada di bawah dari harga. Kemudian konfirmasi dari super trend, teman-teman buy di sini, SL pas di bawah sini. Ya, ini kurang lebih SL-nya 8 poin ya untuk harian. Berarti taking profitnya nanti adalah 16 poin ya, 16,6 poin. Oke, kurang lebih sini ya. Oke, di sini ya kurang lebih 16-17 poin ya. Jadi taking profit untuk di sini pembelian ini sudah taking profit, teman-teman. Ya. Ini buy. Oke. Bentar. Cukup besar ya. Ya, ini buy-nya. Kemudian taking profit ini berhasil ya. Lalu kemudian di sini juga buy ada ya. Ini kena SL ya teman-teman, buy di sini, SL-nya di sini ya 18 poin kena SL. Lalu kemudian kita cari lagi di beberapa di belakang di sini, teman-teman bisa entry sell sini pada saat pergantian moving average, teman-teman sell karena ini sudah dibawa juga. Ya, SL-nya di kisaran ini 11 poin. Lalu taking profitnya kali 2 ya. Berarti
11,22 ya, berarti di sini teman-teman. Ini udah profit juga. Ya, kemudian kita cari lagi. Nah, di sini juga ada ya pembelian di sini. Oke, SL-nya di sini kisaran 11 poin. Lalu taking profitnya 22 poin. Ya. Nah, di sini taking profitnya yang 22 poin. Saya coba kasih gambar ya. Nah, di sini. Ya. Jadi teman-teman buy-nya di sini. Ya, SL-nya di bawah, taking profitnya di atas. Ini taking profit. Ya. Di sini kita nggak ambil transaksi karena trennya lagi naik ke atas, signalnya turun, kita nggak ambil ya. Kita untuk menghindari yang namanya fake signal. Oke, ini nggak ada transaksi juga. Di sini kita nggak transaksi juga. Ya. Oke, saya cari signal. Nah, ini kita entry juga di sini. Ya, pembelian di sini. L-nya di bawah ya, di area bawah sini, kemudian taking profit 1/2 ya. Ini juga sama ya. Jadi sebenarnya yang lurusan ini ya, buy di sini, taking profitnya di sini. Oke. Ini juga harga sedang berada di atas, teman-teman bisa buy di sini. Ya. Taking profit 1/2 ya, seperti itu. Jadi cukup simpel ya teman-teman juga ya. Dan di indikator ini teman-teman bisa melihat ada dashboard di sebelah kiri. Ya, di sebelah kiri atas yang di mana di sini tuh menampilkan tren yang sedang terjadi ya. Jadi kalau teman-teman agak kesulitan dengan tren trennya uptrend atau lagi downtrend, teman-teman bisa ambil aja di dashboard ini, teman-teman bisa lihat. Yang dimana kalau untuk teman-teman yang tipikalnya scalping, teman-teman bisa pakai time frame M1, M5 ya, ataupun M15. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih tren di untuk scalping itu trennya lagi naik atau turun. Oke. Dan untuk yang di M30, 1 dan H4 ini merupakan untuk harian ya. Jadi untuk harian itu trennya masih turun untuk di market goal. Nah, untuk jangka panjang teman-teman melihat di daily, weekly dan monthly ya. Kalau di daily, weekly dan monthly ini rata-ratanya lagi masih uptrend ya. Jadi teman-teman bisa melihat tren dengan dashboard ini. Jadi teman-teman bisa trading jauh lebih mudah ya. Seperti itu mungkin aja penyampaian yang saya bisa sharing ke teman-teman. Dan jangan lupa untuk teman-teman jika suka dengan video seperti ini, teman-teman tekan tombol like di video ini dan jangan lupa untuk di subscribe dan tekan tombol loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan berita-berita terbaru tentang trading forex. Ini aja mungkin video yang saya sampaikan. Terima kasih banyak dan happy trading.